Kembali lagi di channel untuk Musni. Di sini gue mau bahas topik seputar hidup dari gambar gitu ya. Jadi hidup dari gambar ini tidak sekedar harus punya skill gambar doang. Ada banyak sub skill yang harus kita pelajari. Nah, diriku sendiri udah mau 6 tahun ya. Pokoknya dari awal tahun 2020 akhir 2019 2020 sampai sekarang ya. Sampai video ini dibuat itu udah pertengahan 2025. Mau jalan 6 tahun aku sudah hidup dari gambar. Teman-teman bisa simak video kali ini ya. Ini bisa menjadi insight tersendiri nih buat teman-teman. Ide dari hidup dari gambar itu bukan dalam artian kita langsung jaya, langsung sukses sentosa dari gambar gitu. Meskipun gambar kita udah bagus, itu nggak semerta seperti itu teman-teman ya. Jadi sekarang tuh aku udah bisa gambar realis gitu ya, gambar hyper realis, udah bisa gambar orang tuh persis sama, ya nggak 100% sama lah, tapi 90%-an tuh sama dengan warnanya. Itu aku udah bisa kayak gitu, tapi tidak seperti omongan-omongan di sosmed gitu ya, di YouTube dan lain-lain yang wah punya ratusan juta dari gambar, miliaran dari gambar. Enggak, ini aku ngomongin hidup yang bisa dijangkau ya, target hidup yang bisa dijangkau, pendapatan yang bisa dijangkau untuk semua seniman. Gue buka-bukaan aja nih ya ke kalian. Gaji gue di 2025 ini tuh cuman 4.250.000. 4.250 belum nyampe UMR Jakarta ya, padahal gue tinggal di Jakarta. Dan kocaknya lagi, itu gue dapet ya, bukan dari skill gue yang gambar realis teman-teman. Itu gue dapet skill gue yang gue gambar anime gitu ya, gambar manga. Itu gue bisa dapet segitu gitu loh. Maksudnya itu jumlah yang udah enak lah. Lu bisa hidup dari gambar dengan 4.200.000 gitu ya. Itu udah enak banget. Gue ngerti banyak profesi di luar di luar ilustrator, di luar gambar gitu ya. Misalkan guru di Indonesia tuh gue tahu banget gitu ya berapa pendapatan mereka. Ada yang masih di bawah 1 juta, ada yang di bawah 2 juta ya, ada yang 600.000 sebulan. Itu parah sih. Nah, di satu sisi gue udah bisa nih dapet hampir-hampir UMR lah dengan gambar doang, dan gue bisa dibilang settle dalam artian setiap bulan itu pendapatan ada. Kalau misalkan teman-teman mungkin nge-freelance gitu, ya itu kita udah sama-sama tahu ya, tidak setiap bulan ada job masuk, tapi memang ada bulan-bulan tertentu yang pendapatannya besar. Tapi ya itu hitungannya balik lagi, kalau kita kumpulin semua modal, semua pendapatan yang kita dapat per tahun, kemudian kita bagi 12, ya itu adalah rata-rata gaji freelancer per bulan gitu. Jadi dikali 12 dulu per bulan, habis itu dibagi, ya gitu, itu hitungan kasarnya. Dan karena gue udah settle di pendapatan segitu, gue di tahun ini gue mencoba melebarkan sayap ke YouTube. Kalau teman-teman lihat nih YouTube ini, ya lihat aja itu deskripsinya, baru mulai itu tanggal berapa, bulan apa, masih 2025 teman-teman. Di sini gue mencoba melebarkan sayap ke dunia online. Ya sebelumnya ya kerjaan gue tuh offline gitu ya teman-teman. Gue punya beberapa rekan juga yang memang ilustrator gitu ya. Beberapa kali tukar pikiran gimana sih cara para tukang gambar ya, para ilustrator ini tuh punya penghasilan yang oke lah, stabil lah gitu ya setiap bulannya. Jadi di awal kita mau coba profesional itu target kita jangan terlalu tinggi teman-teman ya. Jangan berkaca pada standar sosmed ya, itu puluhan juta, bahkan 11-an juta aja itu sangat sulit diraih untuk awal karir ya. Jadi paling nggak kalau teman-teman baru lulus gitu ya dari SMA atau baru lulus kuliah, kalau kuliah mungkin masih bisa tuh nego gaji yang oke ya, di atas UMR tuh masih bisa. Tapi kalau yang SMA itu rada sulit. Jadi di sini teman-teman ya harus legowo juga gitu untuk di awal ya. Kita memang mau nggak perlu terlalu idealis gitu. Percuma juga idealis kalau kita pada awalnya tuh nggak makan gitu. Dan ingat, ini konteksnya tuh untuk awal karir ya teman-teman. Ingat, awal karir, awal. Jadi ini masih benar-benar step awal. Yang penting teman-teman tuh bisa dapat penghasilan dulu
yang mana penghasilannya cepat dan stabil gitu ya. Oke, ini jadi saran pertamaku, teman-teman jagoin aja style anime gitu ya, style manga, manhwa, apalah. Teman-teman nggak usah langsung ke realis kayak aku, karena itu market di Indonesia untuk realis ya, untuk seni realis itu tidak seluas marketnya style anime, style manga gitu ya. Memang pasar Indonesia ini lebih suka yang manga-manga gitu ya, yang Jepang-Jepangan gitu. Kalau teman-teman lihat nih ya, misal nih, ini aku kasih contoh simpel aja. Mungkin di sekitaran tempat tinggal teman-teman ya, atau di tempat-tempat tertentu ada seniman-seniman lokal, pelukis-pelukis lokal. Itu ya di wilayahku juga ada gitu. Aku beberapa kali tukar pikiran ke mereka, memang untuk market realis itu kurang, sangat kurang sekali. Justru yang lagi booming sekarang kan digital art ya, digital. Itu mereka ya yang ngangkat ya style anime. Apalagi kemarin perkara AI ya, anime Ghibli itu meskipun pro kontra ya, itu hype-nya wah nggak bisa dibohongin lagi. Jadi teman-teman fokus latihan di anatomi gitu ya, gestur, tata letak, tata ukuran gitu ya, berbagai style-style yang kalian suka aja. Misalkan kalian suka anime style yang sederhana gitu ya, kayak gambar karakter Naruto, itu kan stylenya simple. Kalau kalian bandingkan gitu ya dengan Bleach, karakter Naruto sama Bleach itu lebih simple Naruto. Nah, itu kalian fokusin aja gitu ke style Naruto. Yang penting proporsinya, anatominya sesuai ya. Kalau dia bergerak itu gimana gambarnya, kalau dia menghadap samping, menghadap tengah gitu ya, itu gimana gambarnya. Dan tips berikutnya, teman-teman harus sudah go digital ya, go digital art. Anime tadi, style anime tadi harus teman-teman buat dengan digital ya, secara digital. Jadi tidak hanya gambar di kertas saja. Tapi buat teman-teman yang masih belum punya alat-alat digital gitu ya, belum punya tablet ataupun laptop dengan pen tablet, masih gambarnya manual di kertas, aku punya saran yang sangat oke sekali nih untuk teman-teman yang masih seperti itu. Teman-teman coba aja lamar pekerjaan sebagai guru gambar. Kenapa? Karena guru gambar itu masih relevan dengan gambar di kertas, teman-teman. Wilayah lingkup kerjanya itu masih ngajarin anak-anak gambar dengan krayon gitu ya, mewarnai dengan krayon, gambar manga di kertas, itu masih relevan. Jadi teman-teman masih bisa dapat kesempatan bekerja. Dan di Indonesia sendiri cukup banyak juga ya lowongan guru gambar. Ada brand hijau, ada brand kuning ya. Teman-teman bisa cari aja di internet, itu hampir setiap bulan mereka open recruitment. Jadi tinggal masalah penempatannya di mana, sama mungkin nanti kalian tinggal nego-negoan gaji aja sama owner setempat. Diriku pun adalah seorang guru gambar ya BTW. Dan nanti kalau teman-teman sudah nabung gitu ya, sudah punya penghasilan, teman-teman bisa upgrade perlengkapan. Teman-teman bisa beli entah itu tablet ya, entah itu laptop plus pen tablet dan aplikasinya. Teman-teman bisa pelan-pelan go digital. Nah, dan bagi teman-teman yang memang tidak mau kerjanya itu ngajar ya, yang tidak mau berhubungan dengan banyak orang gitu ya, ya udah berarti teman-teman harus menjual karya murni. Teman-teman tuh menjual karya. Teman-teman bisa apply job sebagai ini ya, ilustrator di perusahaan-perusahaan atau sebagai desainer grafis gitu ya. Dan teman-teman juga bisa melamar sebagai webtoonis gitu ya. Webtoonis ini banyak nih subkategorinya ya. Teman-teman bisa apply sebagai colorist yang tugasnya itu murni pewarnaan aja, sebagai sketch artist ya. Itu biasanya sketch artist untuk yang kategori webtoonnya itu entah itu action ya atau romance. Kalau action tuh biasanya lebih banyak ya sketch artist, karena memang tidak semua seniman, bahkan ya tidak semua seniman bisa gambar posisi bertarung itu kayak gimana. Kemudian ada juga lining artist ya. Ini tugasnya ya bikin line art, sesimpel itu. Dan apabila teman-teman go digital ya, ada 2 software ya yang aku sangat rekomendasikan teman-teman itu kuasai. Yang pertama Photoshop, lalu yang kedua itu CSP, Clip Studio Paint. Di 2 aplikasi tersebut benar-benar dipakai di ranah profesional ya. Untuk teman-teman yang mau ke arah desain grafis gitu ya, perusahaan percetakan, itu mereka menggunakan Photoshop, sama yang kedua itu Adobe Illustrator. Kemudian kalau teman-teman mau ke webtoon gitu ya, itu teman-teman pasti diarahkannya ke CSP,
Clip Studio Paint. Itu teman-teman akan menggunakan banyak fitur yang sangat mempermudah para webtoonis juga di aplikasi tersebut. Jadi itulah tips yang ku share ke teman-teman ya, agar teman-teman tuh bisa mendapatkan pendapatan yang stabil di setiap bulannya. Aku di sini tidak ngasih saran untuk teman-teman jadi freelancer gitu ya. Mungkin ngerjain job-job luar negeri kayak di Fiverr ya, di freelancer, di Upwork gitu ya. Aku tidak sarankan teman-teman ke website-website tersebut. Kenapa? Karena satu, tidak setiap bulan ada. Bahkan dari zaman dulu sampai sekarang ya, aku ada akun di Fiverr, nggak ada yang ngechat. Adapun ngechatnya ya yang coba-coba ini ya, yang coba-coba untuk nge-scam gitu ya. Iya, website tersebut banyak scammersnya. Tapi aku tidak melarang juga teman-teman kalau mau mencoba, silahkan, mungkin ada rezekinya teman-teman ya di website-website tersebut. Kayaknya untuk diriku nggak bisa ngasih saran terlalu banyak di sana. Yang jadi main fokusku kenapa aku tidak merekomendasikan itu, karena memang pendapatannya tidak setiap bulan ada ya, tidak setiap minggu, tidak setiap hari ada. Beda kalau kita apply langsung ke perusahaan-perusahaan di Indo yang mana hitungan gajinya simple teman-teman. Teman-teman masuk aja nih tanggal 1, tanggal 30 gajian kan, sesimpel itu hitungan kasarnya. Karena arus kas yang tidak stabil kayak gitu, aku tidak merekomendasikan untuk website-website freelancer di awal ya. Ingat, di awal. Kedepannya kalau teman-teman mau coba, boleh kok, silahkan. Ini kan main fokusnya agar teman-teman tuh dapat income bulanan fix gitu ya. Bisa bayar listrik, bisa makan, bisa nabung. Itu fokus utama kita teman-teman. Jadi teman-teman jangan juga langsung terbawa suasana gitu ya sama iklan-iklan di luar sana yang ngomongin cari cuan tambahan di sini di Fiverr, Upwork dan lain-lain. Iya bisa, tapi kalaupun itu bisa, nggak langsung gede, nggak langsung banyak, dan cenderung tidak stabil gitu, fluktuatif, kosongnya banyak, dapatnya sedikit. Udah gitu di Fiverr yang terkenal ya, di Fiverr itu udah terkenal banget yang namanya saingan harga ya. Beda sedikit, klien itu akan coba ke yang lain. Justru aku sangat-sangat heran sekali gitu ya dengan iklan-iklan di luar sana ya, atau kelas-kelas di luar sana yang ngomong raih ratusan juta, raih miliaran duit di Fiverr gitu, di Upwork, bebaskan finansialmu di sana, kamu bisa kerja di mana aja. Kalau memang itu semua bisa terjadi sesuai dengan klaim mereka, harusnya nggak ada pengangguran teman-teman di Indonesia. Banyak artis yang go ke Upwork tuh banyak. Apakah semuanya berhasil? Enggak. Semuanya tuh saingan, satu sama lain saingan. Marketnya tuh saingan. Bahkan kalau Upwork ya dan website internasional lain, kita nggak cuman saingan dengan artis lokal, tapi artis internasional pun saingan. Jadi marketnya tuh berebut. Kecil kemungkinan teman-teman dapat orderan yang oke. Orderan yang banyak, yang sering, itu kecil kemungkinannya. Bukan nggak bisa ya, bisa. Bukan nggak bisa sukses, bisa. Tapi yang sukses itu bukanlah teman-teman. Apalagi di awal, itu sangat tidak make sense ya. Jadi teman-teman, di sini aku ngomong hal yang benar gitu ya, hal yang sebetulnya aku tuh dari dulu di Fiverr gitu nggak dapat orderan. Ada yang ngechat, ada scammers. Minta email nggak mau bayar kan gitu. Nah jadi di awal saranku teman-teman apply aja job di Indo gitu ya. Apply sebagaimana orang ngelamar kerja aja pada umumnya gitu ya. Jadi dengan gambar teman-teman bisa cari uang, bisa makan, bisa bayar listrik, bayar air gitu ya, bisa nabung, bisa buat ongkos. Itu aja. Goalsnya nggak usah muluk-muluk. Kita kesampingkan dulu standar sosmed ya, gaji-gaji ilustrator belasan juta, puluhan juta, ratusan juta. Teman-teman percayalah, teman-teman nggak akan dapat itu di awal. Bahkan diriku pun yang udah hampir 6 tahun itu paling gede ya mentok 8 lah dapat sebulan. Itu pun juga gaji plus pendapatan dari open commis dan lain-lain gitu ya, itu mentok 8. Gak bisa seratusan juta juga gitu, gak bisa. Dan aku juga, kenapa aku mulai mengembangkan sayap ke YouTube, aku tuh pengen ngebentuk atmosfer komunitas ilustrator atau tukang gambar yang realistis gitu, yang ngasih job realistis ya, yang ngasih saran-saran realistis, nggak terlalu menjual mimpi ya,
dengan kamu ikut kelasku, kamu bisa dapat skill untuk dapetin job ratusan juta, miliaran, puluhan juta. Enggak kayak gitu. Udah realistis aja hidup mah. Nah, jadi teman-teman bisa coba aplikasikan saran yang sudah ku share di awal ya teman-teman. Ya apply job, nggak usah neko-neko gaji, yang penting ada dulu di awal. Ingat ini untuk di awal. Nanti pelan-pelan kalau teman-teman memang belum punya perlengkapan untuk go digital, teman-teman bisa nabung pelan-pelan membangun kehidupan dari menggambar sedikit-sedikit. Nanti kalau udah bisa, teman-teman bisa mengembangkan sayap teman-teman sendiri nih ke bidang-bidang yang lain. Jadi di awal tuh kita tidak hanya menggunakan gambar sebagai ini ya, tumpuan ya, tapi kita juga harus hidup juga. Kita harus ngisi perut kita dulu. Kalau pelan-pelan kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi dari menggambar, baru nanti pelan-pelan kita upgrade untuk kehidupan yang lebih baik dari menggambar itu juga. Ngomong-ngomong ini sudah jadi ya, Fern dan Stark.